Kita tidak mungkin mengalami suatu proses sejarah tanpa budaya tanding, baik dalam level rasional organisasional, bahkan dalam wajah politik yang paling kasar, ataupun sekedar permunculannya dalam tingkat naluriah atau alamiah. Bisa saja, sepanjang hidup kita gagal menyelenggarakan gugatan atau perlawanan secara tertata terabad kemapanan, tetapi unsur alam dalam manusia kita tetap saja akan melakukannya. Setiap stres yang dialami oleh kewajiban manusia selalu membutuhkan outlet biologis untuk memperoleh keseimbangan baru. Waktu terus berlalu, segala sesuatu menjadi tua, dan kelahiran baru menjemput maut. Budaya tanding boleh dilangsungkan pada tingkat sekedar katarsis seperti musik rock, atau tingkat waton ngeyel seperti hippies dan punk, atau tingkat ngungun seperti tukang parkir yang sepuas-puasnya menikmati rasa kekuasaan dalam menyembunyikan semplitan, atau tingkat naif seperti imam sholat di masjid yang berlama-lama membaca lafal Quran demi supaya tak segera berakhir masa kepemimpinannya, atau tingkat budaya tanding dengan modus jilbab, baik jilbab akidah, jilbab mode, maupun jilbab perlindungan dari bermacam-macam virus sejarah. Budaya tanding tak bisa tak ada dalam dimensi yang manapun dari hidup ini. Konflik diperlukan untuk mementaskan sejarah dan kehidupan, bahkan untuk supaya alam ini bernama alam. Untuk menegaskan penglihatan kita terhadap gawang-gawang dari mekanisme budaya tanding itu, kita mengandaikan bahwa kita sudah bersama-sama berada dalam kesepakatan relatif mengenai berlangsungnya dominasi-dominasi. Maka, watak dan semangat kerakyatan sebaiknya tidak terjebak oleh ornamen-ornamen yang kita sangka merupakan tanda kerakyatan. Om Lim suka pakai celana kolor. Seorang kaya menengah atas sengaja menyobek kaos dalamnya sampai bolong-bolong sehingga tampak dari balik baju tipis. Sementara Pai Jan di Dukuh Belagasari pakai jas tiap malam. Dalam suatu latihan penciptaan teater rakyat, ada satu metode yang mengeksplor kemampuan bahasa tubuh. Tahapnya antara lain meminta dua aktor untuk mengekspresikan lewat peralatan tubuhnya semangat dan watak penindasan dan yang ditindas. Aktor itu pasti akan keliru kalau menggambarkan sang penindas dengan tubuh yang gagah, wajah klimis ganteng rakus dan penuh sinar kegembiraan. Sementara yang lainnya menggambarkan yang ditindas dengan muka kumuh, badan loyo, dan wajah penuh duka dan keputusasaan. Sebab ada sangat mungkin menyaksikan yang sebaliknya. Orang-orang miskin di desa-desa lebih kreatif mengembangkan teknologi kegembiraan dengan modal amat simpel dibanding banyak birokrat di kota yang secara simpel fiktif biasanya kita figurkan sebagai yang menindas. Pengkutuban sang penindas dengan yang ditindas seperti juga pengkutuban rakyat dengan non-rakyat biasanya dalam teater disebut penggambaran tipologis, dan itu kurang menolong menjelaskan kepada kita realitas yang sebenarnya. Psikologis mungkin lebih menolong, akan tetapi kita tetap terbentur oleh strukturalisme relatif, di mana penindasan kata kerja biasanya lebih jelas sosoknya dibanding penindasan kata benda. Kalau berbicara kepada komunitas Muslim, untuk menjelaskan masalah ini biasanya saya memakai term Umayyah, Batu Bilal Abu Bakar. Umayyah adalah juragan penindas. Batu ditindihkan ke tubuh Bilal yang ditindas. Abu Bakar menebus derita Bilal dengan sejumlah bayaran. Akan tetapi dalam struktur sosial kita dewasa ini, tak lagi bisa kita temui Umayyah secara utuh, juga Bilal, Batu, serta Abu Bakar. Di kantor atau jalanan bebas becak di mana kita mengendarai mobil, yang kita telah terstruktur ini, pada saat yang sama dalam keterlibatan sosial yang lain, kita jumpai diri kita sebagai Bilal yang ditindih Batu. Dan dalam keterlibatan yang lain lagi, semangat Abu Bakar kita pompa dan kita uapkan habis-habisan. Dan itu semua tabu untuk kita hubungkan dengan Umayyah kita. Tabu itu paralel dengan keterbatasan keabu Bakaran kita. Di dalam struktur sosial yang makin dipimpin secara sentralisasi dan teknokratis, kita perlahan-lahan digeser dari posisi manusia menuju manusia berfungsi dan akhirnya hanya tinggal fungsi, sambil sesekali saja kembali manusia. Tanda-tanda kerakyatan lain yang bisa menjebak ialah tatkala kita memuarakannya pada dikotomi miskin dan kaya. Kita terseret untuk membenci orang kaya atau mencintai kemiskinan, saking getolnya membela orang miskin. Jadi sama halnya dengan setiap orang memeras orang miskin karena sangat getol dengan kekayaan. Artinya,
Apakah untuk menjadi kaya harus melalui memiskinkan orang lain? Ternyata menyangkut miskin dan kaya tidaklah semudah orang untuk memilih. Justru yang menjadi persoalan adalah adanya realitas bahwa struktur diri sistem tertentu yang menciptakan orang banyak menjadi miskin dan membuat orang sedikit memperoleh kekayaan. Bukan karena pilihan bebas seseorang untuk memilih miskin atau kaya. Jadi bagaimana kemiskinan diarsiteki dan bagaimana kekayaan diperoleh? Artinya kita menjumpai bahwa urusan utama kita bukan memilah-milahkan inti ke pokok soal, seperti keadilan, kebenaran, kemanusiaan, dan seterusnya. Jadi kalau kita harus tawar-menawar di antara pengertian kerakyatan yang memakai perspektif kita dengan kami, mereka, I would say, waduh, kita mereka bisa kita temukan konteksnya yang sosial. Sementara kami mereka bisa kita temukan konteksnya yang dinamis, tidak pada kata benda rakyat non-rakyat, melainkan pada kata kerja struktural yang menyangkut perilaku, sikap dan orientasi seseorang atau kelompok-kelompok. Yang paling aman pastilah definisi semacam ini. Rakyat ialah tukang-tukang becak yang nasibnya makin disapu minggir oleh jalan-jalan bebas becak. Sopir-sopir kendaraan kecil hijau kota Surakarta yang terhapus. Penduduk pedesaan yang tak bisa menentukan mau menanam apa dan tak bisa menjual hasil buminya kecuali lewat KUD. Penduduk sekitar Borobudur yang tak bisa lagi mengucapkan sadu mukbatuk senyari bumi, dan seterusnya. Namun rakyat adalah juga manusia yang dihanya pegawaikan, mahasiswa yang dihanya komputerkan, manusia ekonomi yang dibatangkan, konsumen budaya yang disetankan, atau kita yang dimakan oleh harga tinggi naik becak hanya karena pakaian kita bergaya kelas menengah. Namun jelas, di antara semua rakyat itu ada kategori yang agak rakyat, yang sedikit rakyat, yang sangat rakyat, dan seterusnya. Dan saya kira setiap rekayasa perjuangan kerakyatan tidak akan melahap semua kategori itu, melainkan hanya mungkin memilih mana yang paling wajib untuk lahan pertandingannya. Kemudian kita bertemu sebagai manusia kumplit, dengan unsur Umayyah, Batu, Bilal, dan Abu Bakar sekaligus. Meskipun wajah kita, gedung kita, minu kita, hotel kita, kiat dan hajat kita mampu kita rakyatkan sedemikian rupa sehingga kita tampil sebagai Abu Bakar yang gagah atau gemagah. Kita mencari watak dan semangat kerakyatan. Berhakkah kita? Atau seberapa berhakkah kita? Cukup rakyatkah kita sehingga kita berbicara untuk menuntaskannya? Tidak adakah kelompok yang lebih rakyat yang sesungguhnya lebih berhak menulis tema ini? Seberapa rakyatkah kita? Bagian dari rakyatkah kita? Wakil rakyatkah kita? Mencari watak dan semangat kerakyatan dalam kebudayaan Indonesia masa kini. Apakah ini realitas sejarah yang coba kita raba dan kita rumuskan prosesi kita, mimpi romantika atau science fiction kita belaka, atau gabungan antara keduanya? Dan nanti, kalau telah kita temukan pencarian itu, akan kita sosialisasikan ia. Kita GBHN-kan dan kita netralisasikan kepada rakyat untuk memakainya. Adakah kita sedang mengawali peranan sebagai teknokrat? Kenapakah rakyat terkesan lebih sebagai mereka daripada kita? Non-rakyatkah kita? Atau non-rakyat itu sebuah atau sejumlah mereka yang lain? Jadi manakah sesungguhnya posisi kita dalam perspektif ini? Juga dimanapun saja ketika kita mengatakan dan menyikapi segala soal yang menyangkut rakyat. Ketidakjelasan posisi sejauh yang saya ketahui menyebabkan tumbuhnya berbagai keterbatasan. Ketika dengan atau tidak dengan segala daya, kita coba cancut menyelenggarakan acara tanding budaya. Terkadang kita terlampau membabi buta dalam keaktoran kita sebagai juru selamat, tanpa memperhatikan polaritas-polaritas yang sebenarnya ada dan berlangsung dalam diri pribadi kita dalam posisi sosial kita. Sedemikian rupa, sehingga pada suatu hari, realitas diri itu membentun kita dan memojokkan kita secara kejam. Mungkin tidak sejak semula kita menginsafi, umpamanya, bahwa sejauh ini sesungguhnya kita dibesarkan oleh mekanisme keumayyahan yang dengan sendirinya memang mendidik kita untuk juga menjadi Umayyah. Namun pada saat yang sama, kita menerima beberapa informasi keabu-abuan yang menggiurkan dan tanpa kontrol ikut kita tular-tularkan. Sedemikian rupa sehingga pada suatu hari kita menjumpai bahwa keabu-abuan mempersyaratkan berbagai hal yang tak gampang kita penuhi, sehingga kita justru hanya punya alternatif untuk berumayyah. Segera kita lupakan segala keabu-abuan kita
kita langgar sendiri, atau setidaknya kita hapus secara canggih dan retoris. Untuk menjadi Abu Bakar, kita perlu mengembangkan lahan dan keterampilan mandiri yang sebisa mungkin tak dikotori oleh struktur Umayyah. Yang kita sebut rakyat itu sudah membuktikan dirinya sebagai kelompok tahan banting dan mampu survive dalam keadaan yang paling sulit pun. Tetapi kita barangkali tak lebih dari ayam jago gopok yang segera menyerah setelah digigit nyamuk. Kita barangkali merasa keabu-abuan kita sudah sampai pada taraf tak hanya intelektual dan ideologis, namun sudah politis. Padahal ada kemungkinan kita masih merupakan ramuan dari kapasitas seorang pemain akrobat intelektual yang berputar-putar saja di lapangan berpermadani dan berjoglo. Ditambah kapasitas seorang ideolog level pemeluk teguh yang menggenggam secara kacamata kuda apa-apa yang kita anggap panutan ideologi tanpa kita hinggapkan, kita transformasikan dan kita uji secukupnya dalam atau dengan realitas. Maka pada suatu hari kita jumpai bahwa kita tak cukup mengerti skala prioritas dari sepak terjang kita sendiri. Kita membuat sambal dengan terasi sekilogram, bawang 5 ons, serta lombok 2 biji. Maka tiba-tiba saja suatu malam kita dikunjungi nasib tak enak untuk diperkenalkan bahwa yang namanya kekuasaan negara itu bukan sesuatu yang nun jauh di sana yang bisa kita rasani seenak jidat, melainkan suatu realitas yang dahsyat, yang kejam dan mampu memake up wajah kita sehingga benjol-benjol merekonstruksi program otak kita. Atau barangkali kita tidak sejak semula melihat bahwa kita lebih merupakan Bilal daripada Abu Bakar. Bahwa kita bukanlah pejuang, penyelamat, pembebas, melainkan segumpal anak miskin yang perlu diselamatkan, dikuatkan, diperjuangkan, dan dibebaskan. Ada berbagai dana buat Abu Bakar yang pertama-tama menolong kita, lama-lama menergantungkan kita. Semula kita sekedar memperoleh bagian finansial dari organisasi dan gerakan keabu-abuan. Lantas kita tergantung dan memperoleh nafkah dari birokrasinya. Lantas kita bisa terseret untuk sengaja bukan sekedar mencari nafkah, namun sekalian menjadi kaya dari dana keabu-abuan yang bergerak atas nama nasib Bilal. Sementara Bilal yang lebih Bilal daripada kita, yang duka sengsaranya kita kutip ke sana kemari, tetap saja bengong dan miskin. Kalau kita berbincang tentang kekuasaan, tentang struktur negara, masyarakat, individu, tentang susunan penindasan, kita meletakkan seolah semua itu sebuah alkisah yang berlangsung nun jauh di luar diri kita. Padahal ia sangat menjadi bagian dari detak jantung dan aliran darah kita sendiri, baik Umayyah maupun Bilalnya. Maka bisa tak terasa kita berkembang menjadi bajing loncat. Di sisi lain, yang kita sebut rakyat itu boleh kita bilang telah menjadi sangat lemah daya tandingnya terhadap dominasi yang menindih mereka. Demikian dalam cara berpikir kita. Tapi setidaknya mereka sangat kuat terhadap kehidupan ini. Bahkan amatlah luar biasa kekuatan mereka untuk mengatasi segala keterpepetan secara pragmatis psikologis yang kita rumuskan sebagai pasraf itu. Sementara kita sendiri mungkin sudah tak memiliki sisa kekuatan itu. Dan pada saat yang sama, belum kita miliki kekuatan yang real, rasional, dan organisasional. Sehingga kalau tetap tak bersedia jadi pegawai Umayyah, kita nganger menjadi pegawai Abu Bakar. Nasib kita bisa seperti Semar, Gareng, Petruk, Bagong, yang makin berperan ambivalen dalam pertandingan kekuasaan. Atau seperti Ludruk, yang semula lahir secara politik dan murni merupakan teater rakyat, tetapi kemudian dimodifikasi oleh pesan-pesan kekuasaan, baik kekuasaan yang sedang mapan maupun yang rencana mau mapan. Betapa masih banyak segi-segi keterbatasan daya tanding budaya kita. Namun betapa banyaknya pun ungkapan saya ini bukan tangis.